말하는 거 들려? 비싸서 그런지 되게 불편하고 좋네. Pagi ini terlihat di sebuah kantor konseling ada seorang ibu-ibu terikat dengan tali di tangan dan kakinya. 저 혹시 저한테 상담받는 분? Sementara di hadapannya ada si pelaku pengikatan yang merupakan seorang wanita berjas merah bernama Sonam. Singkat cerita, si ibu-ibu ini bertanya mengapa dirinya diikat seperti ini. Lalu Sonam pun menjelaskan semuanya dari awal. Dan dari sinilah kisah Sonam dimulai. Sonam merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu, dan sejak lulus SMP, ia diberikan pilihan antara sukses dengan bekerja di pabrik lokal atau sukses dengan melanjutkan sekolahnya 3 tahun lagi. Hingga akhirnya, setelah melakukan pertimbangan yang lama, Sonam pun memilih untuk melanjutkan pendidikannya. Selama SMA, Sonam merupakan anak yang cerdas. Bahkan saat masih kelas 10 saja, ia sudah mendapat 13 sertifikat penghargaan. Sonam memiliki kecerdasan yang mampu meniru apa yang dilakukan orang lain hanya dengan sekali lihat. Di saat mendapatkan sertifikat yang ke-14, gurunya pernah berkata, "Senjatamu yang orang lain tidak mampu miliki adalah tubuhmu dan seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan." Tetapi kelemahan Sonam adalah tidak dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Hingga saat lulus sekolah, ia diterima kerja di sebuah pabrik tanpa harus menggunakan komputer. Nah, ketika Sonam sedang dimarahi si bos, dari sebalik pintu ada seorang lelaki yang mengamati dirinya. Setelah dimarah-marahin, Sonam pun stres dan akhirnya malam itu ia mabuk serta tidur dengan seorang pria untuk yang pertama kalinya. Keesokan paginya ada seorang lelaki yang datang melamar Sonam. Ternyata lelaki tersebut adalah rekan kerja Sonam yang bernama Kyujung. Lalu setelah mereka beromansa, Sonam mengajak sang suami untuk ngobrol. Namun ketika Sonam bertanya, jawaban Kyujung selalu tidak nyambung. Hingga terungkaplah sebuah fakta yang ternyata Kyujung tuli. Setelah mengetahui fakta tersebut, Sonam membawa Kyujung untuk periksa ke rumah sakit dan menyarankan Kyujung untuk melakukan operasi. Namun biayanya sangat mehong. 행복한 소리를 듣고 싶으세요? Karena hal itu, Kyujung menolak untuk dioperasi. Ia menyarankan untuk membeli rumah terlebih dahulu. Tetapi, Sonam tetap memaksa Kyujung untuk melakukan operasi terlebih dulu. Jika tidak mau, maka ia akan menceraikan Kyujung. Akhirnya, Kyujung pun menyetujui operasi tersebut. 여기서도 내가 말하는 거 들려? 비싸서 그런지 되게 불편하고 좋네. Beberapa bulan setelah dioperasi, Kyujung mulai beraktivitas seperti biasanya. Namun ketika ia sedang bekerja, entah mengapa tiba-tiba kupingnya terasa sakit hingga membuatnya mengalami kecelakaan kerja. Dan di dalam kepanikan tersebut, Sonam tidak menyadari bahwa teman kerja Kyujung memasukkan 3 potongan jari Kyujung ke dalam saku jaketnya. Lanjut di dalam taksi, saat hendak ke rumah sakit, Sonam dan Kyujung menangis meratapi nasib yang telah menimpa mereka. Sesampainya di rumah sakit, dokter sangat menyayangkan karena tidak ada potongan jari Kyujung, sehingga ia tidak bisa menyambung jarinya. Dan terpaksa, Kyujung pun harus menerima bahwa kini 3 jarinya puntung. Singkat cerita, saat sampai di rumah, ketika Sonam hendak mengambil kunci rumah dari saku jaketnya, tanpa disengaja, ia menemukan 3 potongan jari Kyujung. Ia sontak terkejut dan mengaku bahwa ia tidak menyadari jari tersebut ada di dalam sakunya. Namun Kyujung sudah terlanjur marah dan akhirnya Kyujung pun merajuk pada Sonam. Keesokan paginya terlihat perubahan sikap dari Kyujung. Diketahui karena kecelakaan kemarin, kini Kyujung tidak bisa bekerja dan hanya menjadi beban keluarga. Sebab itulah sikap Kyujung berubah karena ia stres dan masih trauma atas musibah yang menimpa dirinya. Sonam yang merasa iba melihat sang suami berusaha untuk mewujudkan keinginannya, yaitu membeli sebuah rumah. Dengan kecekatan dan kelincahannya, Sonam pun bekerja serabutan siang dan malam agar dapat mengumpulkan uang yang banyak. Demi mewujudkan impian Kyujung, si suami beban yang hobi merajuk, semua pekerjaan pun dilakukan Sonam tanpa memikirkan dirinya sendiri.
Setelah beberapa bulan bekerja, Sonam dapat mengumpulkan beberapa uang. Namun ternyata uang tersebut belum cukup karena Sonam masih harus membayar tagihan rumah, tagihan listrik, juga memenuhi kebutuhan rumah tangganya saat ini. Untuk itu, keesokan paginya, Sonam mencari pekerjaan tambahan dengan menjadi pembersih apartemen mewah. Dan sejak saat itu, hari-hari Sonam selalu ditemani dengan pekerjaan tanpa terhenti. Hingga akhirnya, setelah 9 tahun berjuang, Sonam dapat membeli sebuah rumah seperti impian sang suami. Kyujung bertanya, bagaimana bisa Sonam membeli rumah ini? Tetapi Sonam hanya tersenyum dan menggenggam tangan Kyujung. Saat Kyujung membalikkan telapak tangan Sonam, ia terkejut melihat telapak tangan istrinya yang begitu kasar seperti seorang buruh. Karena hal itu, Kyujung pun menangis terharu. Sonam pun ikut menangis karena menyadari bahwa ternyata Kyujung masih mencintainya. Ia merasa perjuangannya selama ini tak sia-sia. 아직도 나 사랑하고 있구나. Keesokan harinya di rumah baru mereka, Kyujung berencana untuk membuat sesuatu. Ternyata ia ingin membuat besi untuk olahraga pull up. Lalu setelah itu ia pun mandi. Ketika Sonam pulang berbelanja, ia memuji wangi sabun mandi sang suami yang tercium hingga ke teras. Lalu ia mengambil secari surat cinta dan membukanya. Entah apa isi surat tersebut. Setelah Sonam membukanya, sontak ia langsung berlari ke dalam rumah. Ternyata besi yang dibuat Kyujung tadi bukan untuk pull up, melainkan untuk gantung diri. Singkat cerita, ternyata Kyujung dapat diselamatkan, tetapi kini ia dalam keadaan sekarat. Karena tak kunjung sadar dari komanya hingga membuat tagihan biaya rumah sakit yang membengkak, dokter menyarankan untuk melakukan eutanasia. Eutanasia adalah tindakan dokter untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit, atau kata lainnya, suntik mati. Namun, karena terlalu cinta kepada sang suami, Sonam pun menolak saran dokter tersebut. Ia mengatakan akan berusaha dengan keras untuk membiayai perawatan Kyujung sampai sembuh. 환자분 귀도 잘 안 들리시고 보니까 손도 불편하신 거. Scene berlanjut. Di tempat lain ada sebuah seminar yang dipimpin oleh Kim Soo-chul yang membahas tentang renovasi rumah di wilayah tersebut karena terpilih menjadi area pembaharuan kota. Tetapi Soo-chul mengatakan bahwa renovasi tersebut akan dimulai dari daerah yang dekat dengan bukit. Karena pernyataan itu, ada seorang ibu-ibu yang protes karena merasa tindakan tersebut tidak adil. Nah, si ibu-ibu ini bernama Kyung-suk. Ia adalah wanita yang terikat di awal film tadi. Kyung-suk mengajak para warga untuk meninggalkan tempat seminar itu. Lalu ia bersama rekannya yang bernama Sersan Choi melakukan rapat bersama para warga untuk melakukan demo atas ketidakadilan tersebut. 결정된 겁니다. Sementara di sisi lain, Sonam malah berniat untuk menjual rumahnya karena banyak tagihan yang harus ia lunasi. Namun, karena melihat berita renovasi perumahan, ia pun mengurungkan niatnya dan bertemu dengan Soo-chul untuk meminta tentang kejelasan berita tersebut. Soo-chul yang mengetahui bahwa Sonam sedang membutuhkan uang mencoba menawarkan pekerjaan kepada Sonam untuk mengumpulkan tanda tangan warga agar proyek yang diusulkannya dapat berjalan lancar. Jika berhasil, Sonam akan mendapatkan banyak uang. Karena itu, Sonam pun menerima pekerjaan tersebut. Sonam mulai meminta tanda tangan warga satu persatu, hingga sampai di depan rumah seseorang. Ternyata itu adalah rumah dari provokator demo yaitu Sersan Choi. Sonam yang tidak mengetahui siapa Sersan Choi dengan santai menyerahkan kertas tanda tangan tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah utusan dari kantor wilayah. Di sini Sersan Choi membawa Sonam masuk ke dalam, lalu menjambaknya dan memaksa Sonam untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya untuk meminta tanda tangan warga. Tetapi Sonam tetap bungkam hingga Sersan Choi memukulnya dan langsung merobek kertas data tanda tangan tersebut. Setelah kejadian itu, Sonam pun menangis melihat kertas tanda tangannya yang sudah kusut. Ia menelpon seseorang untuk menanyakan apakah kertas tersebut masih dapat diterima. Seseorang di balik telepon mengatakan bahwa Sonam harus mengulang datanya dari awal kembali. Dengan kesal, ia pun melipat dan membakar kertas itu, lalu melemparnya ke rumah Sersan Choi. Sonam pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tiba-tiba, kertas yang dibakarnya tadi mengakibatkan rumah Sersan Choi meledak, dan Sersan Choi pun ikut terpanggang.
Keesokan harinya, ada salah satu warga pendemo yang bernama Kim Hyung mengatakan bahwa ledakan yang terjadi di rumah Sersan Choi adalah ulah dari Sonam karena ia melihat rekaman CCTV yang menampilkan bahwa Sonam berada di sana sebelum terjadinya insiden ledakan tersebut. Kim Hyung pun mengikuti Sonam yang sedang mengendarai motor dan dengan sengaja ia memukul ban Sonam yang mengakibatkan Sonam terjatuh dan pingsan. Setelah sadar, Sonam sudah berada di ruangan dengan kaki dan tangan yang terikat. Ia memaksa Sonam untuk mengaku bahwa telah membunuh Sersan Choi. Kim Hyung juga menyetrika paha Sonam dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. 아줌마가 죽였어? Singkat cerita, saat Sonam diberi roti, tiba-tiba ia dengan cepat menembakkan peluru yang mengenai bola mata Kim Hyung. Lalu ia menusukkan tongkat ke tubuh Kim Hyung dan alhasil ia pun meninggal. Dari kejadian itulah, Sonam berniat untuk menghabisi orang-orang yang telah merusak kehidupannya dan target selanjutnya adalah si ibu-ibu pemimpin demo yaitu Kyung Suk. Kita dipertemukan lagi dengan scene awal, di mana Sonam datang ke kantor konseling Kyung Suk dan langsung mengikat Kyung Suk di kursi. Jadi, di sini kita tahu alasan Sonam mengikat Kyung Suk adalah karena Kyung Suk merupakan salah satu orang yang telah merusak kehidupannya. Sonam pun membunuh Kyung Suk dengan cara meracuninya. 미안해요. 내가 죽이는 거 이해해 주세요. Setelah kematian Kyung Suk, polisi pun melakukan olah TKP dan mencurigai seseorang, yaitu Sonam. 그 아줌마 좀 캐봐. Lanjut, pada malam harinya, Sonam didatangi oleh 2 orang polisi. Di sana, ia diberikan banyak pertanyaan. Tetapi polisi tersebut menganggap bahwa Sonam telah berbohong atas jawaban yang ia berikan. Sonam yang merasa kesal makin dibuat kesal oleh ulah kedua polisi tersebut. Hingga akhirnya, kedua polisi itu pun tewas dibunuh oleh Sonam. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Sonam telah melunasi semua biaya perawatan Kyujung. Setelah itu, ia pun pergi bersama sang suami tercinta menggunakan beca. Dan film pun tamat. Alice in Earnestland adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang rela melakukan apa saja demi untuk bertahan hidup. Ia bahkan bekerja serabutan demi untuk membayar hutang yang menjeratnya, sambil membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyulitkan hidupnya. Alice in Earnestland adalah film yang berasal dari Korea Selatan yang dibintangi oleh Lee Jung Hyun sebagai bintang utama. Film yang disutradarai oleh Guk Jin An ini rilis pada tanggal 1 Mei 2015. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan meremehkan kemampuan seseorang, karena jika ia bersungguh-sungguh maka impian sebesar apapun itu akan dapat diwujudkannya. Selain itu, film ini juga menunjukkan betapa tulusnya seorang wanita menerima keadaan suaminya yang tuli dan cacat dengan selalu merawatnya dan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Film ini cocok banget menjadi teman kalian di saat weekend. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Alice in Earnestland 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.